mungkin dari sahabat-sahabat yang masih pemula bisa melihat, bisa menilai antara fosil Galli Keylor. Kita bisa melihat seperti yang saya katakan tadi, dan karena yang saya katakan di sini adalah, dan pemahaman-pemahaman itu tidak semuanya pemahaman bisa diuraikan dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali tentang fosil Galli Keylor, yang mana fosil Galli Keylor ini adalah termasuk jenis fosil Galli Keylor yang sering saya ulas di video-video saya sebelumnya, yaitu fosil Galli Keylor Jumat Kliwon. Ya teman-teman, bisa disaksikan sendiri, kedua jenis bongkahan fosil Galli Keylor yang saya pegang ini adalah fosil Galli Keylor Jumat Kliwon yang sering saya ulas di video-video saya sebelumnya. Tentunya buat sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan video saya tidak asing lagi. Ya, untuk jenis fosil Galli Keylor Jumat Kliwon yang saya pegang ini dua ukuran. Ini ukuran sedang, sedangkan yang ini yang ukuran kecil. Ya, sesuai dengan judul, bahwasanya yang paham dengan fosil Galli Keylor, yang memang betul-betul paham, tidak akan salah pilih. Jika kita saksikan kedua fosil Galli Keylor Jumat Kliwon ini memang sepertinya sekilas hampir sama teman-teman. Namun sebenarnya pada kedua jenis fosil Galli Keylor Jumat Kliwon ini mempunyai kualitas yang berbeda, meskipun dalam satu bongkahan atau dalam satu bahan. Ya. Bisa disaksikan sendiri yang kecil ini mempunyai kualitas yang ternyata lebih bagus dibanding yang ukuran sedang ini. Meskipun yang ukuran sedang ini bukan berarti kualitasnya jelek. Nah, yang ukuran sedang ini kualitasnya pun juga bagus. Sedangkan yang kecil ini lebih bagus dibanding yang ukuran yang besar ini. Lalu apa yang membedakan kualitasnya sehingga saya mengatakan bahwa yang kecil ini lebih bagus dibanding dengan ukuran yang sedang ini? Saya akan tunjukkan satu persatu saja agar lebih jelas dan detailnya. Bila perlu saya nyalakan lampu flashnya ya. Nah, ini bisa disaksikan sendiri. Bagian warna hitamnya ini lebih mengkilat, lebih pekat, dan lebih padat. Itu yang pertama, dan ini sudah pernah saya ulas beberapa kali di video-video saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Gitu. Itu yang membedakan jikalau kita melihat dengan kasat mata atau dengan melihat menilai dari segi materialnya. Itu. Terus selain itu, selain warnanya mengkilat, juga padat dan terkesan lebih pekat, ternyata fosil Galli Keylor ini jika dipegang, tentunya yang memegang itu yang bisa merasakan atau mempunyai sedikit kepekaan, sehingga bisa membedakan energi antara yang kuat dan yang kurang kuat. Lalu yang di ukuran yang sedang ini, apakah energinya lemah? Tetap, ini menurut saya juga kuat, tapi yang kecil ini lebih kuat. Yang beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, seingat saya 1 bulan lebih ya, saya mengatakan ini fosil Galli Keylor kecil si cabai rawit. Nah, ini terus untuk yang ukuran sedang ini juga warnanya hitam pekat, juga padat, terus bagian seratnya pun juga agak halus, hampir sama jika kita lihat sekilas, kita lihat dengan kasat mata, dengan mata kepala, ini kualitasnya sama, hampir sekilas kualitasnya sama. Tapi faktanya energinya sedikit lebih besar dibanding dengan yang fosil Galli Keylor yang kecil ini. Sekali lagi, ini adalah fosil Galli Keylor Jumat Kliwon, keduanya ini sama dalam satu bahan, dalam satu bongkahan. Gitu. Bagian sini pun jika kita lihat ini juga sama dengan ini kualitasnya. Dari segi materialnya, dari segi bahannya, ini sama. Nah, kalau bagian sini ini tidak terlihat sama dikarenakan ini terkena potongan gerenda, sedangkan ini yang patah sama dengan ini bukan dari potongan gerenda ya, tidak ada bekas potongan gerenda karena waktu itu
bagian terkecil ini saya congkel begini terus lepas. Saya sendiri tidak tahu kenapa kok langsung bisa lepas. Nah, ini sama kan? Sama kualitasnya di sini kalau kita melihat dari segi materialnya. Tapi kalau kita rasakan, kita pegang dari segi energinya ini berbeda. Mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar atau lebih detail tentang sebuah energi karena ini menyangkut urusan rasa, rasa yang tidak kasat mata. Sehingga saya sendiri pun tidak bisa menjelaskan secara detail, secara terperinci tentang energi yang saya rasakan di Fossil Gali Kelor Jumat Kliwon yang ukuran kecil ini. Begitu. Ya, lalu kenapa dalam satu bongkahan, meskipun dalam satu bahan, satu material, itu mempunyai kualitas yang berbeda? Nah, itu sudah pasti teman-teman. Secara alami memang begitu. Jangankan dari segi kualitas, dari segi warna, dari segi serat, selalu ada perbedaan. Tidak mungkin semuanya itu sama plek, semuanya itu sama 100%. Pasti ada perbedaan, entah itu perbedaan yang sangat jelas, perbedaan yang cukup mencolok sekali, atau perbedaan yang sangat tipis sekali. Yang jelas yang pasti tetap ada perbedaan di bagian-bagian lainnya meskipun dalam satu bongkahan begitu. Termasuk dari segi kualitasnya pun juga berbeda. Mungkin dari sahabat-sahabat yang masih pemula bisa melihat, bisa menilai antara fosil Gali Kelor yang berkualitas dengan yang tidak. Setidaknya minimal kita bisa menilai dari segi materialnya atau dari segi bahannya. Dari segi bongkahannya kita bisa melihat seperti yang saya katakan tadi dan yang seperti yang pernah saya ulas beberapa bulan yang lalu, yaitu dari segi seratnya yang lebih rapat, lebih padat, lebih halus, termasuk dari segi warnanya. Namun dari fosil Gali Kelor yang mempunyai unsur warna coklat, unsur warna sedikit kemerahan, ada kekuningan juga, apakah itu tidak baik? Tetap saja baik teman-teman, tergantung dari segi kualitasnya juga. Karena yang saya katakan di sini adalah segi material yang kemungkinan bisa mencapai 80%, bahkan mungkin mencapai 90% untuk menentukan kualitas dari fosil Gali Kelor yang kita pilih atau fosil Gali Kelor yang akan kita tentukan untuk kita kenakan. Bisa dipakai sebagai ageman, bisa dipakai sebatas hanya perhiasan, atau bisa dipakai kedua-duanya. Tergantung, semuanya itu kembali ke pribadi masing-masing, karena sebagian orang menyukai dari segi tuahnya atau energi alami yang terkandung pada fosil Gali Kelor. Sebagian orang juga menyukai dari segi keindahan yang mengarah pada sebuah motif, warna, dan lain sebagainya. Sebagian orang juga menyukai fosil Gali Kelor. Ada kotam alami yang memang benar-benar kotam tersebut itu dipercaya menghuni fosil Gali Kelor yang dipakai sebagai perhiasan, jimat, dan lain sebagainya. Sekali lagi, untuk kualitas fosil Gali Kelor sudah saya pernah jelaskan berkali-kali beberapa bulan yang lalu di video saya sebelumnya tentunya, tentang bagaimana kita memilih fosil Gali Kelor yang bagus, berkualitas, jika kita melihat dari segi material atau bahannya. Namun untuk dari segi energinya, bagaimana cara menilainya? Di sini saya terus terang tidak bisa menjelaskan detail, tidak bisa menjelaskan secara terperinci seperti yang saya katakan tadi. Mungkin itu juga ada unsur kebiasaan juga, dikarenakan kita sering-sering memegang, memilih, mempelajari tentang suatu hal termasuk fosil Gali Kelor. Dikarenakan segala sesuatu itu kita bisa lebih mengenali lebih detail, lebih mengenali lebih dalam jikalau di situ ada unsur kebiasaan, apalagi menjadi hobi yang tentunya jika kita mengenal lebih dalam, mengenal lebih luas, mengenal untuk lebih tahu lagi, tentunya kita akan bisa memahami, dan pemahaman-pemahaman itu tidak semuanya pemahaman bisa diuraikan dengan kata-kata. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.